Guys, kalian punya uang di bawah 100 juta tapi pengen mobil bergaya pejabat, bergaya menteri. Ini dia di depan kita. Ada sebuah mobil yang gayanya masih mentereng, masih arogan, masih berwibawa. Penasaran sama mobil ini? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Guys, kali ini di depan kita ada sebuah mobil sedan besar dari Toyota. Toyota apakah ini? Ini adalah Toyota Camry dengan kode bodi XV30. Nah, Camry ini sendiri di Indonesia adalah generasi kedua. Sebelumnya ada yang bukan generasi kedua ya sebenarnya, tapi ini sebenarnya generasi keempat, cuma di Indonesia baru 2 generasi Camry yang umum di jalanan Indonesia. Nah, generasi kesatunya itu adalah XV20. Itu beredar sekitar tahun 99 sampai tahun 2002 ya teman-teman. Nah, di tahun 2002 digantikan oleh Camry XV30 ini sampai tahun 2006. Nah, setelah generasi ini ada generasi XV40 yang bentuknya lebih membulat, yang Camry yang paling umum di jalanan ya, sampai sekarang juga masih banyak, dan seterusnya gitu loh, XV50 dan XV60 yang terbaru gitu. Nah, teman-teman, mobil ini sendiri range harganya udah sangat menarik. Mobil ini harganya rata-rata di bawah 100 juta. Ada sih kadang-kadang di atas 100 juta, tapi biasanya kondisinya istimewa banget ya. Cuma menurut saya kalau udah di atas 100 juta udah nggak masuk akal buat dibeli gitu. Karena di bawah 100 juta pun kita masih bisa dapat yang kondisinya sangat layak seperti ini gitu. Nah, ini yang di depan kita ini sendiri adalah tahun 2005. Ini kebetulan saya baru ngambil ya mobil ini. Ini keluaran tahun 2005. Kondisinya juga cukup oke. Nah, mobil ini dibekali oleh mesin 2400 cc dan 3000 cc teman-teman. Cuma kalau yang ini mesinnya 2400 cc. Bedanya apa Kang? Lumayan banyak ternyata guys bedanya. Selain mesin, kalau yang 3000 cc dia udah pakai projector headlamp, sedangkan yang 2400 cc masih reflektor biasa. Terus yang 3000 cc itu velgnya 17 inci. Kalau yang ini dia velgnya masih 16 inci gitu teman-teman. Nah, perbedaan lebih banyaknya ada di dalam. Nah, kalau yang 2400 cc itu bagian ininya nih, casing ininya, frame AC-nya, frame AC tengahnya ini enggak wood panel teman-teman. Kalau yang 3000 cc itu dia wood panel sampai ke sini. Gitu, bentuk setirnya juga beda. Yang 3000 cc ada cruise controlnya. Terus dia ada tombol audio juga di setir. Dan yang pasti tenaganya lebih enak gitu. Oke. Kita bahas dari eksterior dulu ya teman-teman. Ini mobil bentuknya mengotak. Dia panjangnya sekitar 4,8 meter dengan lebar sekitar 1,8 meter teman-teman. Jadi mobil ini ukurannya cukup bongsor. Kalau saya bandingin sama W210 yang punya saya, ukurannya mirip. Bukan mirip, sama malah ya. Bisa dibilang panjangnya hampir sama, hanya beda beberapa mili. Lebarnya juga sama, cuma emang dia posturnya sedikit lebih tinggi kalau mobil ini. Gitu. Jadi berkesan lebih lebih berwibawa gitu. Kalau Mercy kan dia desainnya lebih slick. Nah, kalau ini dia lebih lebih berwibawa, lebih grand gitu loh. Nah, walaupun ini mobil usianya udah nggak muda, tapi kalau kita lihat dia masih punya tampilan yang sangat sangat berwibawa gitu ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman kasih plat nomor blank atau kasih tiang komando ala pejabat gitu, ini masih oke banget sih mobil ini.
Kita lihat bagian sampingnya. Nah, bagian belakang juga dia cenderung mengotak ya teman-teman, gitu. Nah, kalau bagian belakang, emang sih kalau menurut saya, bagian belakangnya dia kelihatan sudah mulai berumur. Beda dengan bagian depan, dia masih terlihat good looking ya. Kalau bagian belakang, dia udah mulai kayak ketinggalan zaman gitu modelnya. Gitu. Nah, saya juga jujur aja kalau bagian belakang nggak begitu menarik perhatian saya. Tapi kalau bagian depan oke lah, dia cukup oke ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke dalam. Ini mobil rasanya mirip sama Harrier teman-teman. Nanti kita coba test drive ya. Oke, posisi nyetir. Ya, standar sedan Jepang ya teman-teman. Nggak seergonomis mobil Eropa, tapi ya not bad. Gitu. Di sini AC-nya udah digital. Untuk audionya ini kebetulan udah diganti ya teman-teman oleh pemilik sebelumnya. Pakai Android, head unit Android. Dia ada dual airbag kanan dan di penumpang bagian depan teman-teman. Joknya udah full leather, kulit ya, ini kulit asli, makanya dia kalau udah berumur kayak begini dia pasti retak-retak kayak begini gitu. Cuma ini masih original, belum pernah di retrim, belum pernah dicat sama sekali. Jadi ya sudah saya biarkan, karena kebanyakan Camry yang generasi ini kebanyakan udah di retrim atau di cat, udah di repaint ininya teman-teman. Gitu. Kalau ini dia masih original gitu. Plafon juga masih oke ya teman-teman. Nah, ini jok belakang, space belakangnya. Dia transmisinya Matic 4 speed konvensional. Tapi modelnya kayak begini ya teman-teman, yang lurus. Pakai overdrive gitu di sini. Nah, di sini ada untuk ganti-ganti MID ya teman-teman. Nah, kita lihat bagian dashboardnya teman-teman. Kita nyalain dulu mobilnya. Nah, dia speedometernya juga udah Optitron ya. Nah, seperti ini. Gitu. Dengan indikator maticnya dia berjejer kayak begini teman-teman. Wipernya juga udah ada intermittent, jadi ya cukup oke ya. Cuma mobil ini jujur aja minim fitur teman-teman ya. Kalau dibandingin sama yang 3000 cc ini agak minim fitur. Cuma ya kalau teman-teman hanya sekedar nyari mobil yang nyaman, yang enak dikendarai, ya bisa jadiin mobil ini pilihan. Kita pindah ke belakang. Nah, ini posisi nyetir saya teman-teman ya. Saya tingginya 180 cm. Bisa kita lihat. Nah, ini masih ada space 5 jari lebih ya, bisa 6 jari bahkan. Ini untuk kelegaan cabin bagian belakang juga udah oke banget. Nah, walaupun dia kelihatan tua teman-teman ya, tapi kalau misalkan kita dapat unit yang seger ya kelihatannya masih fresh aja gitu. Nah, kita lihat bagian engine. Nah guys, ini bagian mesinnya. Mesinnya ini 2400 cc VVTi dengan kode mesin 2AZ FE. Mesin ini terkenal reliable banget karena mesin ini dipakai oleh Toyota Camry, Toyota Alphard, Toyota Harrier, Toyota Estima, dan Toyota lainnya yang bermesin 2400 cc. Nah, ini mesin dari tahun 2000 awal sampai 2013-an itu masih dipakai mesin ini teman-teman. Jadi nggak usah ditanya, harga spare partnya cukup terjangkau, mesinnya durable, oke banget. Ini yang versi 24. Kalau yang 3000 itu mesinnya sama kayak Harrier saya, yang 3000 cc, kode mesinnya 1MZ FE 220 horsepower. Mesin itu kenceng, cuma ya harga spare partnya lumayan nguras kantong teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih mikirin efisiensi, mending ambil yang 2400. Tapi kalau kalian cari kenikmatan berkendara, mesin 3000 cc-nya nggak ada lawan guys. Gitu. Oke, kita cobain jalan yuk. Kayak apa sih rasanya mobil pejabat yang harganya udah murah ini. Oke guys, sekarang kita udah ada di balik kemudinya Toyota Camry ini. Nah, kali ini saya akan coba di jalan tol ya teman-teman, karena kenikmatan sesungguhnya berkendara mobil ini adalah di jalan tol. Oke, jadi first impression dari posisi nyetir ya. Posisi nyetirnya apa ya? Ciri khas
sedan Jepang ya, yang khas Toyota ya, sebenarnya bukan khas sedan Jepang sih. Dia nanggung gitu posisinya, dibilang sporty enggak, dibilang relax enggak, jadi tanggung aja gitu posisi nyetirnya. Dibilang ergonomis juga nggak terlalu ya teman-teman. Jadi dari posisi nyetir agak, menurut saya sih ya, agak aneh gitu. Cuma ya it's okay lah, masih kehitungnya masih nyaman gitu. Terus dari bantingan suspensi, mobil ini bantingan suspensinya rasanya mirip banget sama Harrier gitu. Kalau Harrier kan ngayun gitu, yang soft gitu, rasanya tuh soft banget. Iya, sama ini juga begitu gitu. Jadi Alphard, Camry, Harrier itu bantingannya rasanya mirip-mirip. Nah, cuma bedanya kalau ini di jalan tol dia lebih stabil gitu teman-teman. Dia kerasa lebih lebih nempel di jalan. Karena emang kalau Harrier itu kan dia mobilnya kan tinggi ya teman-teman. Kalau ini kan dia mobilnya bentuknya sedan gitu. Jadi ya pasti lebih stabil. Kita coba tenaganya, ini setengah gas. Ya cukup effortless lah ya kalau menurut saya. Gitu. Peredaman kabin oke banget. Suara angin nggak terlalu kedengaran di kecepatan 100 km per jam. Road noise cukup oke, cuma karena mungkin ini merek bannya ya teman-teman, bukan ban yang senyap kayak Michelin gitu, jadi sedikit terdengar road noise dari mobil ini gitu. Cuma kalau suara angin, terus suara mobil lewat, itu untuk peredaman kabinnya ini cukup oke gitu. Sekali lagi, ini mobil keunggulannya adalah bantingan suspensi yang benar-benar membuai teman-teman gitu. Jadi dia empuknya tuh empuk banget gitu rasanya. Bahkan dibandingkan sama Camry yang generasi setelah ini, yang XV40, itu masih lebih empuk Camry ini gitu. Cuma memang kalau yang generasi setelah ini dia lebih enak buat dikendarai, karena dia lebih kesan lebih sportinya lebih dapat gitu teman-teman. Nah, untuk tarikan tenaganya sendiri dia linear ya teman-teman. Dia cenderung galaknya di RPM bawah. Untuk RPM atas juga cukup oke, tapi ya nggak segalak yang 3000 cc gitu. Cuman buat teman-teman yang cari mobil ini hanya untuk keperluan sehari-hari di dalam kota, sesekali keluar kota, ini mobil masih mumpuni banget. Ini mobil beda dengan 2400 kalau dipasang di Harrier atau Alphard. Kalau di Harrier atau Alphard itu kan rasanya mungkin agak sedikit underpower ya. Nah, kalau di Camry ini tuh pas teman-teman, karena mungkin ya bobotnya juga lebih ringan gitu dibandingin sama Harrier, dibandingin sama Alphard. Camry ini lebih ringan gitu. Jadi saya rasa untuk urusan tenaga gak ada masalah sama sekali dengan mesin ini gitu guys. Terus AC juga oke, Toyota nggak pernah gagal. Terus, nah kelemahannya itu adalah tadi ya saya bilang di awal teman-teman, posisi nyetirnya agak aneh, sama handlingnya gitu. Ini setirnya bukan setir yang direct ya teman-teman. Ini mobil setirnya cenderung agak males ya gitu. Dia tipikal mobil cruiser kayak begini teman-teman. Jadi ketika kita berkendara sedikit agresif, mobil ini nggak terlalu mumpuni gitu, bahkan cenderung kurang bisa merespon dengan baik apa yang kita perlukan gitu loh gitu. Jadi kesimpulannya, apakah mobil ini masih layak buat dipergunakan sehari-hari sebagai mobil harian? Jawaban saya sangat layak teman-teman. Teman-teman sangat layak untuk mempertimbangkan mobil ini, karena ya di samping harganya yang lebih murah, konsumsi BBM-nya juga nggak terlalu boros ya. Ini di MID saya mencatatkan 9,2 km per liter untuk kombinasi. Terus perawatan murah, harga mobilnya juga murah, masih enak banget buat dipakai teman-teman. So, apakah mobil ini worth it untuk kalian pergunakan sehari-hari? Oke guys, sekarang kesimpulannya, gimana mobil ini? Masih worth it nggak sih buat kalian beli? Nah, jawaban saya masih. Kenapa? Karena dengan harga di bawah 100 juta, kalian bisa punya mobil yang nyaman, yang kedap, yang
berwibawa gitu. Tampangnya masih oke banget, tampilannya masih keren. Dia masih apa ya, masih mencirikan mobil yang harganya mungkin masih mahal gitu ya. Kalau kita lihat tampilannya kan, tuh, dia nggak kelihatan mobil harga di bawah 100 juta gitu. Nah, jadi mobil ini masih oke banget buat kalian miliki. Nah, cuma masalahnya dengan harga spare part yang untuk ukuran mobil harga segini ya, harga spare partnya cukup lumayan. Terus konsumsi BBM-nya dibilang irit-irit banget juga enggak. Apakah kalian masih mau memiliki mobil ini? Itu jawabannya terserah kalian. Tapi kalau saya disuruh pilih mobil di bawah 100 juta, mobil apa yang reliable, nyaman, masih presence-nya masih bagus ya, salah satu pilihannya adalah Toyota Camry XV30 ini. Oke guys, paling segitu dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian buat pilih mobil yang nyaman di bawah 100 juta rupiah. Oke guys, see you in the next video. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di likes. Kalau ada pertanyaan boleh di komen, tanya di kolom komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.